Jumpa lagi dengan saya di ruang ilmiah ini. Hari ini kita akan belajar mengenai non-probability sampling. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai probability sampling dan hari ini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai non-probability sampling. Jadi apa itu non-probability sampling? Non-probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau setiap anggota dalam populasi. Kalau probability sampling itu sebaliknya, ya, memberikan peluang yang sama atau memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota di dalam populasi, ya, untuk dijadikan sampel. Tetapi kalau non probability sampling ini teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota di dalamnya, ya, anggota di dalam populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik sampel ini, ya, teknik non probability sampling ini meliputi ada sampling sistematis, quota sampling, kemudian ada accidental sampling, ada purposive sampling, ada sampel jenuh, ada snowball. Saya mungkin mengulangi lagi, ya. Saya akan memulainya dari sampling sistematis. Apa itu teknik pengambilan sampel secara sistematis? Oleh karena itu, jangan lupa di-subscribe, ya, bunyikan loncengnya supaya sahabat semua mendapatkan video-video yang bermanfaat dari saya. Nah, sampling sistematis ini teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan, ya, secara namanya saja sistematis. Berarti teknik pengambilan sampel secara sistematis, secara berurut dari anggota, tentunya dari anggota populasi yang kita berikan nomor. Nah, misalnya anggota populasi itu terdiri dari 100 orang, ya. Jadi semua anggota itu kita berikan nomor urut, ya, dari nomor urut 1 sampai nomor urut 100. Nah, pengambilan sampelnya seperti apa? Jadi pengambilan sampel itu dilakukan dengan mengambil nomor urut, bisa dilakukan mengambil nomor urut ganjil, nomor urut genap, atau kita mengambil berdasarkan kelipatan dari bilangan tertentu. Nah, kalau kita mengambil nomor urut ganjil, ya, berarti ini sangat mudah, sangat gampang, ya. Atau kita mengambil sampel berdasarkan nomor urut yang genap. Ya, kalau nomor urut ganjil misalnya dari 1 sampai 100 berarti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Demikian juga kalau kita mengambil sampel dengan cara nomor urut genap. Nah, kalau kita mengambil sampel atau teknik sampel secara sistematis ini dengan kelipatan bilangan, maka saya akan memberikan sebuah ilustrasi, ya, sekaligus saya memberikan contoh. Misalnya kita akan menentukan sampel sebanyak 20% dari mahasiswa program studi agribisnis. Yang tentunya populasinya ada berjumlah 100 orang. Nah, kalau populasi dari 100 orang, berarti kalau kita menentukan sampelnya yaitu sebanyak 20%, maka sampel yang diambil itu sebanyak 20 mahasiswa program studi agribisnis. Nah, itu berarti sampel yang akan kita tentukan itu sebanyak 20 orang. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya mengambil sampel ini dan dimulai dari mana sampel ini diambil dari 1 sampai 100? Nah, saya memberikan rumus, ya, yaitu rumus I sama dengan P dibagi S. Nah, I itu apa? I itu interval, kemudian P adalah populasi, dan S adalah jumlah sampel. Nah, interval sama dengan jumlah populasi, yaitu jumlah populasinya 100 dan jumlah sampelnya adalah 20. Ya, 20 itu dari mana yang tadi, ya? Kita menentukan sampel 20% dari jumlah populasinya, yaitu 100. Maka diperoleh 20. Jadi 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi interval yang kita peroleh, interval yang kita pakai nantinya adalah 5. Ya, jadi interval yang nomor yang menjadi sampel adalah 5. Nah, selanjutnya kita menentukan respondennya, ya, responden pertama. Menghitung jarak dari suatu nomor urut ke nomor urut yang lain sesuai dengan intervalnya tadi itu, kita memulainya dari mana? Oleh karena itu, kita harus menentukan responden pertama yang akan dipilih menjadi sampel. Selanjutnya, nomor urut berikutnya itu akan menyesuaikan. Nah, secara acak, misalnya kita peroleh, ya, kita acak lagi
kemudian kita peroleh nomor 6 ya. Jadi nomor urut 6. Berarti kita memulainya dengan responden nomor urut 6. Kemudian kita tambahkan interval ya, hasil dari interval tadi, perhitungan interval yaitu 5. Berarti 6 tambah 5 sama dengan 11 ya. Jadi kita memulai respondennya dengan responden nomor urut 11 ya. Dari nomor 11 kemudian ditambah 5 16, kemudian ditambah 5 lagi 21 dan seterusnya sampai 91, 96 dan kalau melebihi dari 100 ya tadi kan jumlah nomor urutnya dari 1 sampai 100 berarti misalnya melebihi daripada 100 yaitu 101 maka responden nomor urut 101 itu adalah responden pertama nomor urut 1. Jadi nomor 101 ini akan menyesuaikan dengan nomor urut sebelumnya tadi. Kan tadi tidak ada nomor responden nomor 101, yang ada sampai 100. Nah, tetapi kalau berdasarkan interval ya, jadi kita tambahkan 55 tadi melebihi dari 100, maka diperoleh dari 96 diperoleh misalnya 101. Nah, 101 ini karena tidak ada nomor respondennya, tidak termasuk dari jumlah nomor bilangan tadi dari 1 sampai 100, maka 101 ini akan disesuaikan dengan nomor urut yang pertama tadi. Ya, yaitu nomor urut responden nomor 1 yang menjadi 101. Jadi penyesuaian dan seterusnya ya disesuaikan. Jadi tergantung dari nomor responden berapa yang akan kita jadikan responden pertama. Ya. Sehingga nantinya akan disesuaikan. Oke, saya kira sangat mudah ya teknik pengambilan sampel secara sistematis, di mana teknik pengambilan sampel secara sistematis ini merupakan teknik pengambilan sampel yang termasuk dalam non probability sampling. Jadi non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan ya atau peluang yang sama dari setiap anggota populasinya untuk dijadikan sebagai sampel. Berbeda dengan probability sampling. Nah, apa perbedaan antara non probability sampling dan probability sampling silakan simak lagi video saya yang sebelumnya. Silakan dicek di playlist itu semuanya ada ya, teknik atau cara pengambilan sampel dan penentuan sampelnya seperti apa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan komentar, nanti saya akan jelaskan dalam bentuk video. Sekian dan terima kasih.